satu lagi mid range. Kemudian apalagi penyebaran data ya, variasi data. Kita bisa lihat dari standar deviasi, variance. Kemudian distribusi datanya setelah menggambarkan kurvanya bisa pakai histogram atau mungkin grafik lain yang lebih tepat untuk menggambarkan datanya ya. Kita bisa tahu datanya itu berdistribusi uniform, relatif merata ataukah normal. Kalau normal berarti lonceng, simetris gitu ya, relatif simetris walaupun nggak persis, ataukah menceng. Kalau berbentuk lonceng kan simetrisnya di tengah-tengah ya. Kalau menceng kurvanya miring ke kanan itu berarti kemencengannya positif, kalau miringnya ke kiri kemencengannya negatif. Terus sempat disinggung adanya outlier, yaitu kalau bahasa Indonesianya pencilan ya, data yang nilainya jauh dari data yang lainnya. Kemudian karakteristik data dari waktu ke waktu ya, kita lihatnya dari grafik time series. Kita tahu bagaimana tren data dari waktu ke waktu kalau kita gambarin pakai grafik time series. Nah, dari situ kita bisa cari tahu tuh kalau misalnya suatu data trennya naik terus tapi di masa tertentu bisa ngedrop ya, ataupun naik drastis. Di situ kita bisa gali, bisa cari ide apa nih yang menyebabkan data menyimpang dari trennya. Kemudian begitu masuk ke bab 3 di sini kita akan masuk lebih jauh ke karakteristik data tadi ya, yaitu ukuran pusat datanya, mean, median, modus, mid range, sama ukuran penyebaran datanya sampai ke lokasi data relatif terhadap data yang lainnya. Kemudian metode dan tools yang dibahas di bab 2 dan bab 3 ini biasanya disebut dengan deskriptif statistik ya. Selain deskriptif statistik, ada statistik inferensia. Nah, kalau di statistik inferensia ini cakupannya pembuatan kesimpulan mengenai populasi. Kita kayaknya masuk ke sini itu mulai dari pertemuan ke-6 ya. Kemudian kita mulai dari ukuran pusat data dulu ya, mulai dari rata-rata. Mudah-mudahan kalian udah pelajari dulu materi yang ada di slide ini ya. Jadi kalaupun saya agak cepat itu masih ada yang masuk atau kalian juga bisa langsung tanyakan. Tapi kalau rata-rata saya yakin kalian familiar lah, sebenarnya udah biasa ngitung rata-rata ya. Tinggal dijumlahin aja semua datanya dibagi dengan total datanya ada berapa. Nah, rata-rata ini juga disebut dengan rata-rata aritmetik ya. Formula penghitungan rata-rata yang biasa kita gunakan untuk data tunggal juga diistilahkan dengan rata-rata aritmetik. Itu ya, kalau kita jumlahin semua datanya dibagi jumlah data dalam bentuk satuan itu namanya data tunggal. Kemudian ini notasi yang kita pakai secara umum ya untuk statistika. Ya, kalau sigma kalian udah familiar lah di pelajaran matematika ya, yang menunjukkan jumlah dari seluruh nilai. Nah, X ini menunjukkan data individu dari suatu variabel. Kalau N kecil ini jumlah sampel, N besar jumlah populasi. Jadi jangan sampai salah masukin data ke rumus ya. Kalau di rumus pakainya N besar, ya berarti pakainya jumlah populasi. Atau kalau kalian udah bisa mengidentifikasi ini sampel, maka pakai rumusnya ya rumus yang ditetapkan untuk sampel, jangan yang populasi. Kemudian X bar ini menunjukkan simbol untuk rata-rata sampel, kalau mu rata-rata populasi. Jadi kalau kalian bilang populasi tapi simbolnya X bar ya berarti salah ya, walaupun rumus penghitungannya sama, hasilnya juga sama, simbolnya aja beda. Tapi kita memang harus aware dengan simbol, karena dari sini kan tanpa men-state apakah itu sampel atau populasi, kita udah tahu oh ya berarti ini rata-rata yang diperoleh dari sampel, ini rata-rata yang diperoleh dari populasi. Harus mulai membiasakan. Jadi kalau nanti juga saya ada salah nulis, kalian minta tolong untuk diingatkan ya. Saya minta tolong untuk diingatkan. Karena yang kadang-kadang gitu juga sih miss ya. Ini rumus lain dari rata-rata. Kalau untuk data majemuk yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, pakainya rumus ini. Kalau rata-rata tertimbang ya, kalau misalnya data itu bobotnya nggak sama semua, maka kita ngitung rata-ratanya pakai rata-rata tertimbang. Kayak ngitung IPK itu rata-rata tertimbang, ini rumusnya.
Kemudian ini contohnya juga ada ya, data majemuk seperti ini, tapi kita batasi sesuai RPS materinya itu di data tunggal. Walaupun pembatasannya di data tunggal, baik juga kalau kalian tahu cara penghitungan rata-rata untuk data majemuk maupun rata-rata tertimbang tadi ya. Nah, untuk data majemuk tadi rumusnya ini XI-nya kita dapat dari midpoint atau batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Jadi XI-nya di sini kita isinya dengan midpoint-nya ya. Contohnya udah ada. Kemudian untuk rata-rata tertimbang juga ada ya. Nanti kalau kalian mau tanya boleh japri, atau sekarang juga boleh ada yang ditanyakan nggak untuk rata-rata sebelum kita masuk ke median. Belum ya? Belum ada. Belum ada, oke. Untuk rata-rata ini keuntungannya rata-rata dibandingkan 3 ukuran pusat data yang lainnya. Kan tadi saya udah sebutin ada 4 ya ukuran pusat data. Tapi rata-rata ini yang paling sering digunakan. Kenapa kok rata-rata sering digunakan sebagai ukuran pusat data? Karena yang pertama, rata-rata itu paling reliable dibandingkan ukuran pusat data yang lainnya. Kenapa kok reliable? Karena ketika kita ngumpulin semua kemungkinan sampel, maka rata-rata dari seluruh kemungkinan sampel itu tidak terlalu bervariasi nilainya gitu ya. Dan kalau rata-rata sampel itu kita rata-ratakan lagi, hasilnya akan sama dengan rata-rata populasi. Kemudian, nah kelemahan dari rata-rata sampel itu dia sensitif terhadap nilai ekstrim. Kalau misalnya ada satu data yang nilainya itu jauh banget, jauh dari nilai yang lainnya, kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan rata-rata, nilai rata-ratanya itu bisa berubah drastis. Kalau data yang kita masukin itu tinggi, maka rata-ratanya langsung naik. Ya, kalau datanya nggak ekstrim, begitu kita masukin paling ngaruhnya di koma-koma aja ya, 2 desimal, 3 desimal gitu. Tapi kalau ekstrim, ya bisa berubah dari bilangan di depan komanya itu. Kemudian median ya, kalau median ini yang perlu diingat ketika kita mau menentukan median, datanya harus diurutkan lagi ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang kelupaan itu, mungkin karena udah lama nggak belajar matematika gitu ya, khususnya statistika, jadi waktu menentukan median dia lupa mengurutkan. Untuk menentukan lokasi juga harus diurutkan dulu. Median kita peroleh dari nilai yang berada di tengah-tengah kelompok sampel setelah kita urutkan ya. Diurutinya boleh dari yang terkecil ke yang terbesar atau kebalikannya, yang penting diurutin dulu. Kemudian simbolnya ini X poni ya. Dan keuntungan dari median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kalau nilai ekstrim kan adanya di ujung-ujung ya, bisa ujung kanan, bisa ujung kiri. Kalau median di tengah, jadi mau yang kanan kirinya berubah, mediannya pasti di situ aja. Jadi termasuk ukuran pusat data yang resisten ya, yang ajek, yang ajek, yang apa ya, pokoknya nggak berubah gitu ya. Kemudian modus, kelompok sampel bisa jadi nggak punya modus, punya modus lebih dari 1 atau lebih dari 2. Kalau modusnya ada 2 bimodal, lebih dari 2 multimodal ya. Contohnya di sini kalau yang A ini modusnya ada 1 ya, yang B modusnya ada 2 yaitu 27 sama 55 karena frekuensinya sama banyaknya. Kalau yang C semua data frekuensinya sama, jadi nggak ada modusnya. Kemudian mid range, kalau mid range ini kita peroleh dengan menjumlahkan nilai maksimum dan minimum kemudian dibagi 2. Nah, ukuran-ukuran yang memasukkan nilai maksimum dan minimum itu selalu sensitif terhadap nilai ekstrim. Jadi mid range juga sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Apalagi dia cuma masukin maksimum minimum ya, mengabaikan data yang lainnya. Dan ini walaupun gampang hitungnya tapi jarang dipakai. Ini tadi rumusnya, kemudian ini ringkasannya. Tadi keuntungan dari rata-rata itu paling reliable ya, karena variasi rata-rata dari seluruh kemungkinan sampel itu kecil. Kalau median keuntungannya tidak sensitif terhadap nilai ekstrim ya, mau ada nilai ekstrim ataupun enggak, mediannya tetap di situ-situ aja. Kemudian modus, nah kalau min, median sama mid range ini bisa dipakai untuk data kuantitatif. Modus keunggulannya
ya. Satu-satunya ukuran pusat data yang bisa digunakan untuk data nominal. Kalau yang ini kan min, median, mid range kan pakai angka-angka semua ya, dan waktu menentukan median ini harus diurutin. Jadi kalau nominal kan nggak bisa diurutin, bisa diurutkan tapi nggak ada maknanya kan ya. Median nggak bisa buat nominal, mid range ada maksimum sama minimum, padahal nominal mah sama aja gitu ya. Jadi ini satu-satunya ukuran yang bisa digunakan untuk data nominal. Kalau kalian ngumpulin data nominal, mau nunjukin pusatnya ada di mana, gunakan modus ya, jangan dirata-ratakan walaupun bentuknya angka. Kemudian mid range ini tadi udah saya sebutin ya, jarang dipakai. Itu untuk ukuran pusat data. Kita masuk ke variasi, tapi ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, tidak ya. Kita mulai dari ukuran penyebaran data yang pertama, range atau jangkauan ya, Indonesianya. Kita peroleh dengan mencari selisih nilai maksimum sama minimum. Tadi saya sudah sampaikan, ukuran-ukuran yang melibatkan nilai maksimum sama minimum pasti sensitif terhadap nilai ekstrim. Nah ini ya, jadi range jarang digunakan untuk menjelaskan ukuran sebaran datanya ya. Kemudian selain range ada standar deviasi. Nah kita lihat simbolnya. Kalau tadi kan di rata-rata untuk sampel itu simbolnya X bar. Kalau standar deviasi S ini menunjukkan ukuran standar deviasi sampel. Rumusnya bisa pakai yang pertama ataupun kedua. Ini hasilnya harusnya sama aja. Kalau ternyata kalian ngitung, penasaran nih ya, ngitung pakai rumus yang pertama sama yang kedua, hasilnya beda, berarti ada salah ngitung di salah satunya. Ini harusnya hasilnya sama, karena kalau ini kalau diturunin ya hasilnya akan sama dengan ini. Ya kalau zaman saya SMA kan soal matematika tuh kadang gitu ya, buktikan bahwa ini sama dengan ini gitu. Nah kalau sekarang untungnya kalian nggak akan diminta buat nurunin ini ya, tinggal aplikasiin aja. Ini untuk sampel. Kalau untuk populasi rumusnya itu hampir sama. Hampir sama, berarti nggak sama ya. Kalau rata-rata tadi kan cara ngitungnya sama, tinggal simbolnya aja yang beda. Untuk standar deviasi populasi, simbolnya sigma, ini namanya sigma juga kan ya. Kemudian diakarkan juga bagian pembilangnya masih sama. Sigma, nilai datanya dikurangi rata-rata, X-nya gini aja deh, X kurangnya kurang cantik. Rata-rata populasi itu simbolnya mu dikuadratkan. Nah, pembaginya bukan n-1 tapi n. Ya, n ini jumlah populasi ya. N kecil jumlah sampel. Jadi, kalau di rata-rata kalian salah mengidentifikasi itu sampel atau populasi, hasil rata-ratanya itu nggak ngaruh, cuma simbolnya aja yang ngaruh. Kalau di standar deviasi, begitu kalian salah mengidentifikasi itu sampel atau populasi, hasil penghitungan standar deviasinya bisa beda. Gitu ya. Jadi hati-hati pada saat menghitung standar deviasi, perhatikan dulu itu masuknya data sampel atau populasi. Ya. Udah gitu kan kadang-kadang ya nggak cuma diminta ngitung standar deviasi, tapi bawahnya juga ada hitungan yang lainnya. Begitu standar deviasinya dipakai, hasil hitungan di bawahnya juga pasti salah ya. Kalau rata-rata salah mengenali, ngitung standar deviasinya masih bisa benar. Yang penting menentukan standar deviasinya pakai yang mana itu benar. Itu kemudian yang perlu diingat lagi urutan penghitungannya. Untuk yang ini kan rata-rata, bukan rata-rata. Nilai datanya dikurangi dengan rata-ratanya ya. Habis itu dikuadratin atau dijumlahkan dulu. Dikuadratkan dulu baru dikuadratin. Dijumlahkan atau dikuadratkan dulu. Kalau begini gimana nih? Ini kuadratkan dulu atau dijumlah? Jumlah dulu. Ini jumlah dulu. Jadi kalau begini dikuadratkan dulu baru dijumlah. Kalau yang ini jumlah kuadrat dulu. Ya dalamnya kuadrat. Dikuadratkan dulu, hasil kuadratnya baru dijumlah. Yang ini dijumlah dulu baru dikuadratin. Dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau yang ini dikurangkan dulu baru dikalikan n, atau ini ya yang dipanah dikalikan n dulu baru dikurang. Kali n dulu. Kali n dulu.
Itu yang penting teliti ya. Ya, saya memastikan kalian masih ingat ya, karena suka sayang gitu. Saya lihat mahasiswa udah ngitung banyak-banyak gitu ya. Salah masukin angka atau nggak tahu mungkin ya buru-buru ya, tahu-tahu kurungnya itu pindah ke sini nih, pindah ke sini. Jadi dikurangin dulu baru dikaliin n, makanya hasilnya beda. Nah, itu saya bisa tahu tuh karena hasil standar deviasinya hitung-hitungannya beda. Jadi kalau hitung-hitungannya beda, kalau saya nggak langsung disalahin semua ya, saya cari tahu tuh salahnya di bagian mana. Itu kenapa walaupun kalian itu mengerjakan bisa pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator ya. Kalau ujiannya masih online boleh di rumah, itu berarti kalian bisa pakai laptop, tapi saya mengasumsikan kalian ngerjainnya manual. Kenapa? Karena kalau kalian diminta ngitung standar deviasi terus langsung ditulis, misalnya standar deviasinya 2,57 gitu ya. Ini salah, kuncinya katakanlah 1,89. Nah, kalau kalian jawabnya cuma begini kan langsung saya coret ya. Poinnya langsung 0 untuk yang item ini aja. Tapi kalau misalnya di sininya ada caranya gitu ya. Ini saya runut. Oh, yang ini benar, salahnya cuma di sini. Ya paling saya kurangi berapa nilainya gitu. Keuntungannya ya. Memang lebih lama nulisnya. Ya apalagi kan kalau pakai kalkulator mah, kalkulator sekarang kan canggih ya. Jadi walaupun apa namanya rumusnya itu ribet kayak gini, tapi begitu dimasukin angkanya, diketik angkanya, bisa langsung ketahuan standar deviasinya. Tapi kalau kalian salah mencet atau apa ya, human error yang lainnya kan hasil standar deviasinya salah, gitu ya, yaitu bisa langsung hilang poinnya. Makanya kalaupun kita bisa mengerjakan pakai Excel, saya menyarankan kalian tetap mengerjakan pakai kalkulator ya. Buat apa? Supaya kalian menguasai fitur kalkulatornya biar nanti pas UTS online kemudian datang ke lokasi kan berarti kalian nggak bisa pakai laptop ya. Kalau nggak bisa pakai laptop, nggak bisa pakai Excel, harus pakai kalkulator. Kalau kalian baru nyoba pakai kalkulator pas UTS-nya, nanti bingung, lebih lama ngerjainnya karena nggak paham ada fitur apa aja di kalkulator itu. Udah gitu kan beda merek, kayaknya beda itu ya, beda fiturnya, beda menunya. Ya saya nggak jajal macam-macam merek sih, cuma waktu tatap muka itu kan mahasiswa bawa kalkulatornya beda-beda ya, terus ada yang cerita punya saya sih caranya begini, kalau yang itu merek itu nggak tahu kayak gimana, jadi ya kalian perlu cari tahu fiturnya. Tapi tetap ya ngerjainnya saya asumsikan manual biar bisa saya runut salahnya di mana, dan itu menentukan poin yang kalian peroleh kalau misalnya ada kesalahan. Kalau bener mah ya udah jelas poinnya penuh. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk standar deviasi? Ya, mau pakai rumus yang mana aja, yang atas atau yang bawah? Boleh, terserah ya, hasilnya sama. Lanjut ya, ini standar deviasi, kemudian properti dari standar deviasi. Yang pertama itu mengukur variasi nilai dari rata-ratanya. Seberapa jauh sih perbedaan nilai yang lainnya dari rata-rata, kemudian nilai dari standar deviasi itu pasti positif karena tadi ya di rumusnya kan dikuadratkan ya, X dikurangi X bar. Jadi kalaupun ketika kita ngitung nilai suatu data terus dikurangkan dengan rata-ratanya dapat hasilnya negatif, begitu dikuadratin kan jadi positif. Kemudian standar deviasi nilainya bisa meningkat secara drastis kalau ada satu atau lebih outlier ya. Ya berarti kan kalau ada outlier, karena outlier itu data yang nilainya jauh dibandingkan yang lain, berarti sebarannya makin besar gitu ya. Dan unit dari standar deviasi itu selalu sama dengan data originalnya. Kalau data originalnya misalnya kita punya data tinggi badan ya, tinggi badan itu satuannya sentimeter atau meter, maka satuan pengukuran dari standar deviasinya, satuan unitnya ya sentimeter atau meter juga. Kemudian ini contohnya, gunakan formula tadi ya untuk menghitung standar deviasi dari jumlah coklat chips ya. Ini dikumpulinnya dari sampel ya. Ya tinggal dimasukin ke rumusnya, dapatlah hasilnya 1,9149. Kemudian angkanya, datanya cuma 4 ya, gampang. Kalau contoh mah begitu ya, nanti kalau ujian banyak. Nah kayak ini nih, boleh kalian coba, ada 25. PT Bahagia memiliki 25 karyawan dengan data berat badan sebagai berikut. Nah, tadi kan pesan saya kalian harus bisa mengenali dulu ini ngomongin sampel apa populasi, karena nanti ngaruh sama hasilnya. Ini ngomongin sampel apa populasi?
Menurut saya populasi Populasi. Kenapa Haris? banyak gitu. Banyak Ada itu belum tentu. Banyak Ada yang belum tentu. sama-sama juga gitu kan. Apa per nilainya itu ada yang sama 52, ada berapa? Ada 4 gitu. Emang kalau sampel nggak bisa sama? Bisa sih. Bisa sih. Berapa aja kalau nggak salah kan. Nggak sebanyak ini kan. Oke. Kalau Hilman apa tadi mau nambahinnya? Jawaban Hilman apa? Sampel atau populasi? Populasi Bu, mungkin karena keterangannya itu PT Bahagia langsung jelas Bu, memiliki 25 karyawan dan data karyawannya semua itu ditampilkan, tidak diambil sampelnya. Yes. Perwakilan dari populasi. Ya, jawabannya Haris sebenarnya benar, tapi alasannya nggak kuat. Ditambahin sama Hilman tadi alasannya ini Bu, PT Bahagia punya karyawan 25. Terus data berat badannya ditulis semua. Ini benar nggak ada 25? Oh iya ada 25. Berarti ini data berat badan dari keseluruhan karyawan PT Bahagia. Nah, kalau data berat badannya cuma ada 20 misalnya atau 24 aja, berarti bukan populasi ya. Ngomongin sampel. Itu ya Dek ya. Dan untuk mengidentifikasi ya, suatu soal itu menggunakan data sampel atau populasi paling gampang sih lihat kata kunci survei apa sensus. Kalau survei pasti ngomongin sampel, sensus pasti ngomongin populasi. Selain itu memang butuh banyak latihan soal supaya ya kan variasinya banyak ya dari kalimat-kalimat itu. Saya sendiri juga kalau ngapalin kata kuncinya ya enggak, paling dari soal lihat oh ini ngomongin sampel, ini ngomongin populasi. Makin banyak kalian latihan soal maka ya makin mudah untuk kalian mengidentifikasi ini ngomongin sampel atau populasi. Oke, silakan dicoba bagian A aja ya, yang B sama C-nya nggak usah karena ini baru kita bahas di slide-slide akhir. Silakan hitung rata-rata, modus, dan standar deviasi. Ini bebasan Bu, nggak harus pakai kalkulator dulu kan, soalnya belum beli kalkulator lagi. Iya, nggak apa-apa, bebas sih. Cuma ya itu kan saya sarankan ya, kalau sekarang belum ada nggak apa-apa. Paling tidak nanti pada saat kalian UTS itu, pastikan kalian udah paham sama fitur-fiturnya. Bu, kalau nggak paham gimana? Ya kalian sendiri yang rugi. Saya sendiri kan juga nggak ngecek ya. Ini boleh pakai Excel, boleh. Kalau udah ada kalkulator juga boleh, bagus.
Oke, sudah dapat hasilnya, Dek. Rata-ratanya dulu deh, paling enggak kita samain dulu. Gimana nih ya? Kok pindah? Ini. Rata-ratanya berapa? Rata mu ya berarti simbolnya. Rata-rata 58. 58, Bu. Hari sama 58. Yang lain juga sudah dapat? Sama, Bu. Sama, Bu. Aman ya kalau sama semua, saya juga sama sih segini. Modusnya ada berapa? 52, ada 4 kali muncul. 52. 3, 4. Udah ya? Cuma satu ya? Iya, cuma satu aja. Sip. Yang lainnya 3 maksimal. Oke. Tinggal menyelesaikan hitungan standar deviasinya berapa? Ada yang sudah selesai menghitung? Udah. Berapa dapatnya? 7,504665216. 50466. Haris pakai Excel ya? Iya, tinggal SPR-nya di blok aja udah selesai. Kamu nyalin dulu tapi ya. Ya sama aja sih, kalkulator juga harus ngetik ya. Gimana yang lain dapat nggak? Segini nggak, sama nggak hasilnya? Saya pakai Excel tapi Sama, beda. Bu. Hilman beda. Hilman dapatnya berapa? Excel Nggak saya, apa-apa. Bu. Kita cari tahu versinya ya. 7,659. 659. Iya. Oh, tadi di kelas lain juga ada yang ini jawabannya 2 macam ini. Atau ada macam yang lain? Yudis? Saya kayak Hilman, Bu. Kayak Hilman ini juga. Iya. Juga Oke, kayak Hilman, Bu. Nasya sama Hilman. Banyak temennya nih Hilman. Ada lagi? Terus Haris mulai ini ya. Wah, saya salah nggak nih? Salah nggak nih gitu? Kok nggak ada temennya? Solo, Bu. Aku solo aja, Bu. Solo aja. Oke, kenapa bisa beda nih ya? Perbedaan penghitungan kalau beda kayak gini nih saya lihat nih ya. Saya juga kadang-kadang ini ya. Saya punya kunci sendiri gitu ya. Terus suka saya cocokin juga sama kunci dosen lain kan. Ya kan kita akan lebih yakin kalau ada temennya kan ya. Tapi kalau misalnya dosen lain belum ngasih kunci, saya udah mulai koreksi. Terus jawaban mahasiswa itu kok banyak yang beda sama jawaban saya cek ya. Jadi kalau ada 2 jawaban kayak gini, yang benar yang mana saya cek. Dilihat nih, ini yang ngitungnya rumusnya pakai apa, yang ini pakai apa. Kalau kita lihat tadi kan ini ngomong populasi ya, populasi. Bedanya rumus sampel sama populasi tadi ada di pembaginya. Kalau populasi kan N, kalau sampel N dikurang 1. Nah ini Haris ngitungnya, kamu ngitungnya pakai apa? Pakai formula apa pakai rumus tapi di Excel? Pakai formula, Bu. STDEV populasi. STDV yang populasi yang ya bukan yang S ya. Terus yang ini Hilman dan teman-teman pembaginya kalian ngitungnya pakai apa? Hilman pakai Excel ya? Saya juga STDEF tanpa S juga. Tapi kok Tanpa beda ya? S. Pakainya ini Pakai yang P. STDEV. Iya, yang ada P-nya. Ada populasi. Oh, Kalau tadi Nasya ya, Nasya ngitung pakai apa? Yang nggak ada P sama S-nya, Bu, STDEF aja. Oh, sama kayak Hilman ya, pakai Excel juga. Kayaknya kalau yang STDEV ini dia otomatis bacanya sampel kayaknya ya. Saya juga ini sih kalau ngitung standar deviasi, saya fokusnya ke yang ada P atau S gitu. Saya nggak pernah nyoba pakai tanpa P atau S. Karena ini pun saya kalau milih antara 2 ini, saya selalu cek lagi sama rumusnya. Ya, saking insecure-nya saya gitu ya. Saya masih suka rada-rada parno. Udah mah pakai formula, terus saya ngitung manual juga tapi pakai Excel. Ya dihitungnya pakai ini. Pakai rumus yang tadi ya, yang sesuai ini nih kalau sampel. S. Nah, kalau sampel ini nih, ada yang hitungnya manual nggak atau Excel tapi pakai rumus yang ini, nggak pakai formula. Sempat nyari juga, Bu, tapi beda jawabannya. Jadi yang saya omong yang pakai rumus aja yang udah pasti. Yang ada nggak yang lain? Ada yang ngitungnya nggak pakai formula? Hitungnya kayak gini berarti kan akar populasi ya, pembaginya berarti 25, 47 dikurangi X barnya tadi 58. 58-nya kan dikasih dolar gitu ya kalau di Excel. Dikuadratin tambah 49 kurang 58 dikuadratin, kan sebetulnya tinggal di blok ya, dijumlahin terus dibagi 25. Ada nggak yang coba ngitung gitu?
nyoba gitu Bu, tapi salah. Kayaknya ada yang kurang. Soalnya banyak banget kan, jadi kayak ngitung ke bawah rumusnya tuh banyak banget, mungkin ada yang error di tengah-tengah gitu. Jadi ketemunya 6, berapa gitu, enggak 7, enggak sama yang kayak yang pakai rumus formula STDVP itu. Jadi selain Haris yang lain nggak ada yang nyoba nih? Ada nggak? Atau ada yang pakai kalkulator? Nggak ada? Saya mau nanya Bu. Iya boleh Jol. Ini yang penghitungan populasinya ini sama yang kayak di perhitungan di slide yang ke-22 kan Bu? Standar deviasi. Jol, sorry putus. Penghitungan populasinya sama dengan? Sama dengan perhitungan standar deviasi yang di slide nomor 22 tadi. Oh bukan, hampir sama, tapi nggak sama. Kalau yang di slide 22 tuh yang tadi kan yang ada tulisannya sampel ya. Sebentar. Kalau boleh tahu, kalau untuk populasi rumus manualnya gimana ya Bu? Nah ini tadi nih pembaginya nggak dikurang 1 nih Jol. Nggak dikurang 1 kalau populasi ya Bu ya? Iya. Kalau sampel dikurang 1 ya Bu ya? Yes, itu aja bedanya. Jadi kalau sampel hasil hitungan ini, ntar saya tunjukin lagi deh ya. Kalau untuk populasi ada di slide belakangnya ya. Terus tadi saya udah tulisin juga. Nah, bedanya di sini. Hitungan atasnya masih sama. Hitungan ininya masih sama ya. Yang beda ini aja nih. Kalau sampel, hasil hitungan totalnya dibagi 24. Kalau populasi, hasil hitungan semuanya dibagi 25. Gitu aja, Jol. Kalau cara perhitungannya sama lah ya Bu ya? Sama yang... Soalnya nanti kan kalau ujian kan nggak dikasih pakai Excel Bu. Iya, makanya itu dia. Yang penting cara ngitung manualnya ini Bu. Betul, makanya saya minta kalaupun kalian di rumah bisa pakai Excel, tapi nanti ujian saya asumsikan kalian ngitungnya manual, jadi kalian harus bisa ngitung manual emang. Makanya saya belum siap Bu, masih setengah. Karena kamu ngitung manual. Pakai tulis tangan Bu. Oh, masih 5 angka Bu. Banyak soalnya nih, banyak ya. Ya, ada 25 itu dia. Kalau contoh tadi saya udah bilang, kalau contoh biasanya gampang-gampang ya, biar cepat. Contohnya cuma 4 nih. Datanya cuma 4. Kalau ujian kayak gini, datanya bisa 25. Jadi kalian nggak bisa ngerjainnya 5 menit. Tapi kalau pakai kalkulator, kalian menguasai fiturnya, paling nggak kalian itu bisa cek hitungan kalian secara manual itu sama nggak ya sama yang dihasilkan sama kalkulator. Gitu ya. Nanti silahkan diselesaikan ya, Jol ya. Ibu izin bertanya Bu. Iya Karina. Iya, jadi kan tadi saya coba cek manual kayak Ibu tadi kan yang kata Ibu dipisah satu-satu. Nah, itu sama aja jawabannya dengan si Hilman. Tapi pakai yang -1. Bedanya tadi yang pakai -1 sama nggak pakai itu gimana ya Bu? Kalau dibagi N-1 itu rumus untuk sampel. Gitu Karina. Sementara ini untuk populasi. Karina ngitung manual dibagi N-1 ya. Dapatnya ini. Dapatnya yang Hilman ya. Oh ya, berarti ini rumus penghitungan standar deviasi kalau kita pakai rumus sampel ya. Berarti benar tadi ya dugaan saya ya. Kalau pakai formula STDEV aja tanpa ada embel-embel P atau sampel, si Excel ini otomatis mengolahnya pakai rumus standar deviasi sampel. Nah, alhamdulillah ini udah dikonfirmasi, berarti ini jawaban untuk sampel, yang ini untuk populasi. Nah, Jol nanti bisa diselesaikan hitungannya ya biar nggak penasaran juga ya. Hasilnya harusnya sama dengan ini. Nih, 7,50466. Ya, Bu. Kemudian kita belum menyepakati ini deh. Kan kalau jawabannya panjang gitu nggak mungkin disalin semua ya. Jadi kita harus sepakati aturan pembulatan. Ya biasanya sih yang dipakai 3 desimal ya. Jadi walaupun namanya kesepakatan, saya mau membuat aturannya. Jadi mau nggak mau kalian sepakati aja ya. Bulatkan sampai 3 desimal. Jadi kalau kita dapatnya tadi berapa? Standar deviasinya 7,504667 gitu ya. 3 desimalnya ini sama dengan berapa nih? 4 apa 5? 5, Bu. Di sini ya, 6-nya ngikut ke atas atau ke bawah? Ngikut ke atas, jadi 7,505. Kita ikut aturan pembulatan secara umum.
5, 6, 7 ke atas itu dibulatkan ke atas, sementara kalau 1, 2, 3, 4 dibulatkannya ke bawah ya, pakai 3 desimal. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Ya, kalau di sini di standar deviasi khususnya kalau rata-rata mah saya nggak menemukan banyak masalah ya. Biasanya benar ya, banyak banget yang benar, jarang menghitung rata-rata salah. Tapi di standar deviasi ini ya beberapa masih salah, bukan cuma salah ketika mengidentifikasi soalnya yang penyelesaiannya pakai rumus sampel atau populasi, juga salah waktu masukin angkanya gitu. Jadi butuh banget ketelitian dalam menghitung standar deviasi. Jadi bagusnya belajar statistik itu memang kita belajar ketelitian ya. Nanti pada saat kalian bekerja ada beberapa pekerjaan, banyak pekerjaan yang memang membutuhkan ketelitian kita. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada range rule of thumb untuk standar deviasi yang bermanfaat untuk kita menentukan karakteristik dari sampel ya. Kalau menurut rule of thumb ini atau semacam panduan ya, panduan berkaitan dengan standar deviasi, ada range ya, ada range di mana sebagian besar sampel itu berada. Berdasarkan hasil penelitian empiris, ternyata 95% nilai sampel berada pada jarak 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Ini yang perlu digarisbawahi hanya berlaku untuk data yang berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal, bentuk kurvanya gimana, Dek? Lonceng. Lonceng, Bu. Lonceng. Berarti simetrisnya di Tengah. Tengah, Bu, tengah. Nah, sini simetrisnya. Kita pakai ukuran pusat datanya rata-rata karena dia ngomongin nih berjarak 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Berarti jarak 2 standar deviasi itu kemana ya? Rata-rata ke kanan atau ke kiri kalau ngomongin jarak? Tengah-tengahnya nggak bisa. Berjarak 2 standar deviasi dari tengah-tengahnya. Berarti kalau ngomongin jarak 2 standar deviasi, ke kanan dari rata-rata sebanyak 2 standar deviasi atau ke kiri 2 standar deviasi? Kanan, Bu, karena standar deviasi pasti positif. Standar deviasinya pasti positif, tapi ini ngomongin jaraknya. Kalau misalnya saya berada di satu titik, terus ada kalimat bahwa Anissa, ada Anissa sama Fahmi. Anissa berdiri di titik A. Fahmi berjarak 2 meter dari Anissa. Berarti 2 meternya sebelah mana? Depan, belakang, kanan, kiri? Bisa depan, belakang, Tidak tahu. kanan. Bisa semuanya, kan ya, bisa depan, belakang, kanan, kiri. Nah, kalau ini berjarak 2 standar deviasi dari rata-rata. Berarti 2 standar deviasinya dari rata-rata tuh ke kanan atau ke kiri? Kanan kiri. Ke kanan, Bu. Kanan kiri. Ke kanan 2 standar deviasi, ke kiri 2 standar deviasi. X bar berjarak 2 standar deviasi ke kanan, berarti di sini X bar plus 2 standar deviasi. Nah, kirinya kan makin ke kanan makin besar. Kirinya berarti X bar dikurangi 2 standar deviasi. Nah, berdasarkan rule of thumb, ternyata ada 95% data yang nilainya ada di sini, 95%. Kalau ngomongin kurva berbentuk lonceng, berdistribusi normal, ini kan simetris di tengah ya, Dek ya. Berarti dari garis tengah ini ke kanan, berapa persen sih? Semuanya ya, maksudnya dari, sebentar saya ganti warna. Yang ini nih, yang ini. Sampai sini, berapa persentasenya? 50 kan setengah. 50%. Ya, 50%-nya, setengahnya ya. Begitupun dari garis tengah ke kiri ya 50%-nya. Kalau begitu, kalau segini berapa persen, Dek? 42,5. 45. 47,5. 47,5. Nggak bisa cepet ngitung, Bu. Soalnya
Udah nggak kebiasa. Dulu SMA jarang masuk kelas matematika. Loh, kok bisa ya, Haris? Dibolehin. Yang penting kalau dulu kan emang fokus stan kan, belajar di perpus stan doang. Jadi kayak masuk kelas matematika atau apa itu kan kuis doang. Kalau ulangan, kalau nggak ulangan nggak pernah masuk. Enaknya ya, enaknya. Saya mah dulu nggak ada pilihan, tapi saya termasuk suka matematika ini, termasuk pelajaran yang saya sukai ya di antara pelajaran yang lainnya ya. Saya tuh karena kalau disuruh ngapal itu kayaknya udah senut-senut. Jadi kalau matematika itu cara saya belajar itu saya pahami konsepnya. Jadi satu konsep itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Itu kenapa saya suka ya. Jadi kadang-kadang kan kalau zaman jahiliyah gitu ya, ulangan gitu tuh suka bisik-bisikan kan sama teman sebelah ya. Kalau sekarang mah nggak boleh dek ya, bisa DO ya langsung ya. Sekarang mah nggak boleh. Nah dulu tuh teman saya sampai kalau ngitung itu nanya, nis 7 kali 8 berapa? Nis 12 kali sekian berapa gitu ya. Terus saya ngerjain sampai jawab. Tapi dia juga suka bantuin saya di pelajaran fisika. Zaman jahiliyah. Sekarang mah enggak. Oke lanjut ya. Ini berapa dek? Berapa persen dek yang ini? 2,5% mungkin. Kok pakai mungkin Hilman? Pastilah ini 2,5% yang ini. Sama. 2,5% kan sama ya, tinggal sisanya aja. Oke, coba ya kita masukin ke angka ya. Misalnya nih saya punya data nilai mata kuliah statistika 80. Standar deviasinya katakanlah 2,5. Berarti kalau kita gambarin kurvanya, rata-ratanya di sini ya 80. Jarak 2 standar deviasi ke kanan tuh berapa nih di sini? 82,5. 85. 80 tambah 2 kali 2,5. Jangan lupa ya, kita baru belajar yang ini dulu nih. Terus kirinya? 75. 75. Berarti ada 95% mahasiswa yang punya nilai antara 75, minimal 75, maksimal 85. Ya, ini 95%. Ada berapa persen sih mahasiswa yang punya nilai minimal 80, maksimal 85? 47,5 tadi. 47,5, betul. Berapa persen sih mahasiswa yang punya nilai kurang dari 75? 2,5%. Ya, bisa ya. Terus berapa persen mahasiswa yang punya nilai lebih dari 75? 2,5. 97,5. Iya, 97,5. 97,5 ya. Ada yang masih bingung? Perlu dikasih contoh lagi nggak? Ini baru 2 standar deviasi. Nanti kita Saya masih bingung, Bu. Joel masih bingung? Iya, Bu. Oke. Tadi Ya. mahasiswa yang punya nilai lebih dari 75, berarti kan areanya yang ini ya, lebih dari 75 tuh dari sini sampai ujung sini. Total areanya itu 100% kan gitu kalau kita ngomongin persentase. Nah, segini 2,5%. Berarti dari titik ini ke kanan tinggal 100% dikurangi 2,5%. Jadi 97,5%. Bu, untuk angka 85 didapat dari itu ya, Bu? Deviasi yang 2,5 dibalikan 2. Yes, gitu ya. Ini dapat 85-nya dari rata-rata tambah 2 kali 2,5. Ini juga begitu. Jadi kalau kita mau cari tahu berapa persen mahasiswa yang punya nilai lebih dari 70, bisa nggak, Dek? Nggak bisa, karena rule of thumb-nya hanya menunjukkan interval yang dibatasi oleh 2 standar deviasi. Ya. Jarak 2 standar deviasi. Sama nanti ada tambahnya 1 standar deviasi dan 3 standar deviasi. Di luar itu nggak bisa. Ya. Berapa persen mahasiswa yang punya nilai kurang dari 80? Joel aja deh. Tadi kan masih bingung ya, Joel. Berapa persen, Joel? Yang kurang dari 80? 50%. Iya, gitu. Yang lain ada yang masih bingung? Enggak? Oke, lanjut ya. Nanti begitu kita masuk ke 1 standar deviasi, 3 standar deviasi, mudah-mudahan jadi lebih paham. Nah, karena berdasarkan range rule of thumb ini 95% data itu berjarak 2 standar deviasi dari rata-ratanya, maka interval ini menentukan
kewajaran dari suatu data, nilai data. Jadi suatu data masuk kategori wajar atau usual kalau ada di interval 95% tadi. Ya. Berarti kalau di contoh yang tadi kita bahas, ini kan kalau nilai rata-rata matkul statistiknya 80, standar deviasinya 2,5, maka kategori nilai wajarnya itu ada di interval mana, Dek? Tadi 95%-nya minimal ada di mana nilainya? Yang saya hapus tadi loh. Ini standar deviasinya 2,5. 95% data berjarak 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Dan 95% tadi masuk kategori usual. Gimana Hilman? 75 sampai 85. 85. Ya, kan ini tadi dapatnya dari 80 kurangi 2 kali 2,5. Yang ini 80 tambah 2 kali 2,5. Nah, kalau ada mahasiswa yang punya nilai 86, ini nilainya masuk kategori wajar atau tidak? Tidak wajar. Tidak wajar, Bu. Luar biasa tinggi gitu istilahnya, atau extremely high. Kalau nilai mahasiswa 74,8 wajar nggak? Enggak juga. Iya enggak. Juga. Enggak, ini di luar ya, di luar interval ya. Luar biasa rendah. Kalau nilai mahasiswanya 81? Wajar, Bu. Wajar, Bu. Wajar. Wajar gitu ya, itu kegunaan range rule of thumb tadi. Jadi untuk menentukan minimum dan maksimum usual value-nya, kita mengikuti rumus ini. Minimum usual value-nya rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi, maksimumnya rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Ya, dari yang grafik lonceng tadi ya, kanannya kan dapat 85 itu dari ini rata-rata tambah 2 kali standar deviasi, kirinya 75 dapat dari 80 atau rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi. Standar deviasinya tadi 2,5. Ya, perlu dikasih contoh lagi atau cukup? Lanjut lagi. Ada yang masih bingung nggak? Oke, lanjut deh kalau nggak ada yang minta dijelasin lagi mah. Untuk menentukan suatu data itu masuk kategori useful atau unusual, kita tadi butuh standar deviasi ya selain rata-rata. Nah, kalau misalnya data yang kita punya itu nggak lengkap, kita kan jadi nggak bisa ngitung standar deviasinya ya. Misalnya ada nilai maksimum sama minimum dari data yang kita punya. Maka standar deviasinya bisa didekati dengan rumus ini. Range dibagi 4. Range-nya itu maksimum dikurangi minimum. Tapi yang perlu diingat, kalau kalian diminta ngitung standar deviasi, nggak boleh pakai ini. Ya, misalnya nih, kayak yang soal ini nih diminta ngitung standar deviasi. Oh, katanya Bu Anissa di slide-nya nih ada S sama dengan, bukan S sama dengan, S ini tuh apa? Ekivalen ya. S ekivalen dengan range dibagi 4. Ya udah, daripada ngitung standar deviasinya keriting panjang, lama gitu ya, kayak iklan coki-coki, cari aja maksimumnya berapa nih? 72, terus dikurangi 47, terus dibagi 4, selesai gitu ya. Nggak bisa ya, nilainya pasti diskon. Gitu. Jadi kalau datanya lengkap, ngitung standar deviasinya harus pakai rumus tadi. Tapi kalau cuma ada maksimum sama minimum, nggak dijembrengin data yang lainnya, baru bisa pakai rumus ini. Ya. Lanjut ya. Kemudian, nah ini contohnya dengan menggunakan 40 kue cookie ya, kue chips Ahoy, dan kemudian hitung coklat chipsnya, diperoleh bahwa rata-rata kue dari ke-40 kue ini chips yang ditambahkan adalah 24 ya. Rata-rata kue chips Ahoy ini mengandung 24 chips dengan standar deviasi 2,6. Nah, gunakan range rule of thumb untuk menentukan nilai minimum dan maksimum usual number, menentukan kewajaran jumlah chips dalam kue, gitu ya. Kemudian, apakah kue dengan 30 chips itu masuk kategori unusual atau tidak wajar? Nah, kayak tadi kita cari dulu sebelah kirinya berapa, dapatnya dari rata-rata kurang 2 standar deviasi ya, 18,8.
Kanannya berapa? Rata-rata tambah 2 kali standar deviasi, dapatlah 29,2. Jadi 95% kue Chips Ahoy mengandung chips minimal 18,8, maksimal 29,2. Ada di interval ini. Kalau kita menemukan cookie dengan jumlah chips 30, berarti ini kan di luar range-nya ya. Berarti kue yang mengandung 30 chips ini termasuk kategori unusually high atau luar biasa tinggi. Begitupun kalau kita menemukan kue dengan jumlah chipsnya cuma 15, berarti luar biasa rendah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, lanjut. Kemudian tadi standar deviasi digunakan untuk mengukur sebaran datanya. Kita bisa bandingkan penyebaran data dari beberapa kelompok sampel dengan melihat standar deviasinya atau variasinya ya dari bergantung pada apakah rata-rata sampelnya itu sama atau tidak ya. Nggak harus sama banget, yang penting mendekati sama. Nah, kalau misalnya rata-rata sampelnya itu mendekati sama, kemudian kita mau menganalisa sebaran datanya, kita bisa lihat langsung dari standar deviasinya. Tapi kalau rata-ratanya beda, untuk menghitung penyebaran datanya, membandingkan penyebaran datanya, kita nggak bisa langsung pakai standar deviasi. Kita harus pakai koefisien variasi. Nah ya, oh ya, ini koefisien variasi. Nanti kita bahas di slide setelahnya ya. Contohnya kayak gini misalnya, rata-rata nilai matkul statistika kelas 56, rata-ratanya itu 90 deh ya gitu. Standar deviasinya 2,7. Terus kalau kelas 57 rata-ratanya juga sama sih 90, tapi standar deviasinya 3,1. Maka dari kedua kelas ini nilai matkul statistikanya mana yang sebarannya lebih besar? Kelas 56 atau 57? Ya, 07 mungkin. 57 karena standar deviasinya lebih besar ya. Kalaupun ini rata-ratanya misalnya 9,05, ini kan nggak beda jauh ya. 89 juga nggak beda jauh. Maka kita masih bisa simpulkan bahwa sebaran data nilai matkul statistika 57 lebih dari 56. Tapi kalau misalnya rata-rata matkul statistika di kelas 52 ini katakanlah 72. Nah, kemudian mau kita bandingkan sama 57, ini nggak bisa langsung lihat dari standar deviasinya ya, karena rata-ratanya udah jauh. Kalau saya mau bandingin sebaran data tinggi badan sama berat badan, bisa nggak saya lihat langsung dari standar deviasinya? Nggak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa, Tiaki? Udah beda jauh, Bu. Kalau misalnya Udah beda rata-rata, jauh. iya. Yang beda apanya? Rata-ratanya gitu misalnya, Bu. Kan kalau standar deviasinya sama kan udah beda jauh jadinya. Oh iya bener ya. Langsung mikir ya, rata-ratanya pasti beda. Tinggi badan kan di atas 100 ya. Berat badan sebagian besar di bawah 100. Udah pasti beda. Alasan pertama itu. Alasan kedua ada yang mau nambahin? Satuan itu, Bu. Satuan perhitungannya beda, Bu. Betul, Kilogram satuan penghitungan sama iya. ya. Kilogram sama sentimeter atau meter ya, Hilman. Iya, betul. Gitu ya. Yang pertama lihat dulu satuan pengukurannya sama atau beda. Kemudian kalau sama, dilihat dulu rata-ratanya relatif sama atau tidak. Kalau relatif sama, maka kita tinggal lihat aja standar deviasinya. Kalau beda harus pakai koefisien variasi, ya. Kemudian, nah ini untuk standar deviasi populasi tadi saya udah sampaikan ya, pembaginya N. Sama paling simbolnya ini X bar diganti sama mu ya. Yang jelas pakai rata-rata juga. Kemudian varians. Kalau varians ini nilai kuadrat dari standar deviasi.
Jadi begitu kalian dapetin rumus standar deviasinya, mau ngitung varians ya tinggal dikuadratin aja. Atau dihilangin tadi kan hasil akarnya itu dihilangin. Rumusnya masih sama. Kemudian varian sampel ini adalah penduga yang tidak bias untuk varians populasi, karena kalau kita ngumpulin atau kita ngitung varians dari seluruh kemungkinan sampel, terus hasilnya kita rata-ratakan, hasilnya pasti sama dengan varians populasi. Sementara kalau standar deviasi itu termasuk penduga yang bias sebenarnya, tapi biasnya sedikit. Itu kenapa masih sering dipakai untuk mendeskripsikan sebaran data. Kemudian ini rumus dari variansnya, intinya tinggal standar deviasi aja dikuadratin. Ya, bedakan juga sampel sama populasi, ini masih sama ya, sampel N-1, populasi N. Nah, kalau tadi kita udah sempat bahas range rule of thumb dari standar deviasi yang menyatakan bahwa 95% data berjarak 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Nah, di sini ada hasil penelitian empirisnya lagi ya, yang lain ya. Kalau tadi kan yang hijau aja nih yang udah dibahas. Nah, ternyata hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa 68% data berjarak 1 standar deviasi dari rata-rata. Dan 99,7% data berjarak 3 standar deviasi dari rata-rata. Jadi kalau digambarin dalam kurvanya jadi seperti ini. Rata-ratanya ada di tengah, berjarak 1 standar deviasi, berarti ke kanan 1 standar deviasi, ke kiri 1 standar deviasi. Nah, ini ada 68% data yang ada di sini, ya, ada di interval ini. Segininya ya, data yang berada di antara rata-rata kurang standar deviasi sampai rata-rata ini pasti separohnya, 34. Yang ini tadi udah, kemudian 90-97% data berjarak 3 standar deviasi dari rata-ratanya, berarti segini ya, dari sini sampai sini 99,7. Atau dari sini ke kanan, dari X bar sampai ke sini, ya tinggal 99,7% dibagi 2. Kemudian kalau balik lagi ke contoh tadi ya, saya punya rata-rata nilai bukan 80 tadi ya. Kemudian standar deviasinya 2,5. Berarti di 80-nya di sini ya. Di sini berapa ya? Ini 82,5. 82,5 ini 80? 85. 87,5. Ini 77,5. 77,5, yang ini 7. 75. 72,5. Bu. Pertanyaan saya sekarang, ada berapa persen sih mahasiswa yang punya nilai lebih dari 82,5? Nilainya lebih dari 82,5. 16%, Bu. 16%. Dapat dari mana, Hari? Itu 13,5% tambah 2,4% tambah 0,1%. Yes, dapatlah 16%. Atau bisa juga ngitung dari sini ke kiri. Ini kan, ini ke kiri 50%. Dari sini ke kiri berarti 84%. Sisanya 16%. Teknis kalian ngitungnya terserah sih sebetulnya mana yang lebih gampang. Kemudian berapa persen sih mahasiswa yang punya nilai antara, nilainya berapa ya? Antara 75 sampai 82,5. Delapan 1,5 bukan, Bu? Dapat dari mana? 13,5, 34 sama 34. Ya, ini ya. Oke, ada yang masih bingung? Barangkali mau coba? Ada nggak? Kok pada bisa sih ngitungnya itu dapat dari mana sih? Terus kalau ini gimana sih? Itu barangkali ada yang bertanya-tanya begitu. Berapa persen mahasiswa yang punya nilai lebih dari 87,5? 0,1. 0,1, Bu. Bisa ya?
Berapa persen mahasiswa yang punya nilai lebih dari 78? Nggak diketahui. Sulit. Bisa Nggak. dicari nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Yang bisa dicari cuma yang sesuai ini ya. 3. Kanan juga ya. Dan persentasenya selalu mengikuti ini untuk pedoman yang sesuai dengan empirical rule tadi ya. Selain empirical rule, aturan empiris juga nanti ada SEBISEF. Tinggal dilihat ya, yang diminta mazhabnya SEBISEF atau empirical rule, aturan empiris. Sampai sini bisa dipahami? Berarti Bu, ini ya Bu, apa yang 3 standar deviasi, 2 standar deviasi itu emang sudah diketahui dari soalnya nanti ya? Dia pakai rule yang apa gitu atau gimana? Iya, pakai rule yang apa di state. Kalau enggak, kalau di soalnya itu enggak dibilang pakai SEBISEF atau pakai empirical rule, defaultnya pakai ini ya, defaultnya pakai ini. Tapi kalau kalian ternyata enggak ingat gitu, boleh juga pakai SEBISEF, tapi kalian harus tahu bedanya SEBISEF sama empirical rule. Kalau kalian pakai SEBISEF ya tuliskan menurut teorema SEBISEF gitu ya. Tapi ya kalau saya bilang kalau kalian lupa pakai itu pun nggak apa-apa. Wah ya udah kalau gitu jadi ingat-ingat. Defaultnya pakai ini gitu lah ya. Ya saya kadang-kadang fleksibel gitu ya, waktu ngoreksi itu fleksibel. Oh yang ini juga ada benernya ya, beda mazhab tapi mazhab yang itu juga benar, ya udah saya benerin gitu. Apalagi kalau nilainya receh gitu ya, jadi poin yang bisa saya tambahkan saya tambahin aja. Makanya kalau mahasiswa dapat nilainya itu kurang dari harapan, ya sebenarnya udah mentok sih ya, udah saya udah benar-benar mencoba menambahkan nilai, udah mentok di situ, jadi nggak bisa ditambahin lagi. Ini juga ini ya semacam peringatan kok kesannya negatif ya, supaya nanti kalian kalau dapet nilai UTS nggak usah minta tambahan nilai lagi, udah mentok soalnya. Udah dicari-cari cara buat nambahin nilai. Oke, ada yang masih bingung? Ya udah, coba kita lihat contoh yang lainnya lagi ya. Nah di sini ada skor IQ yang distribusinya berbentuk lonceng. Oh, kalau berbentuk lonceng berarti berdistribusi normal. Kemudian mengikuti bisa mengikuti aturan empiris tadi dengan rata-rata 100, standar deviasinya 15. Berapa persen sih orang yang punya skor IQ antara 70 sampai 130? Nah, kalau misalnya kalian masih belum yakin, kalau saya ya awal-awal ngerjain kayak gini pasti saya gambarin dulu nih, kalau belum mahir ya. Saya gambarin dulu, oh tengah-tengahnya itu di sini 100, satu standar deviasinya 115, terus ini 130, ke kiri 85, ini 70, yang diminta 70 sama 130, oh ini ya. Dua-duanya jarak 2 standar deviasi ini, berarti ada 95% orang yang punya IQ antara 70 sampai 130. Oke, bisa dipahami sampai sini? Berapa persen? Dapat. Alhamdulillah. Berapa persen mahasiswa yang punya IQ lebih dari 130? 2,5% ya, Bu? Hanya 2,5. Oh iya benar ya, 2,5% karena ini 2 standar deviasi. Ya, 2 standar deviasi. Jadi 2,5%. Oke, lanjut ya. Ini menurut empirical rule. Kalau menurut SEBISEF beda lagi nih. Kalau katanya SEBISEF, proporsi atau fraksi atau persentase dari suatu kumpulan data yang berjarak ke standar deviasi dari rata-ratanya selalu setidaknya mengikuti rumus ini, 1 dikurangi 1 per K kuadrat ya, di mana K-nya itu lebih dari 1, karena kalau K-nya 1 ini hasilnya kan 0 ya. Jadi kalau di empirical rule tadi kita bisa menentukan persentase data yang berjarak 1 standar deviasi, kalau di SEBISEF nggak bisa. Mulainya cuma bisa dari 2 standar deviasi. Kalau katanya SEBISEF ini begitu K-nya masukin ke sini ya, K sama dengan 2 masukin ke sini, hasilnya kan 3/4 atau 75%. Jadi 75% data berjarak 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Kemudian 89% data berjarak 3 standar deviasi dari rata-ratanya. Jadi kalau
Contohnya masih sama kayak skor IQ tadi. Kemudian rata-ratanya kan tadi 100, standar deviasinya 15, maka ada 75% orang yang punya IQ antara 70 sampai 130. Ada 89% orang yang punya IQ antara 55 sampai 145. Ada berapa persen orang yang punya IQ antara 85 sampai 115 dek menurut Sebisafe? Bisa ditentukan tidak? Nangkep nggak apa kalimat saya tadi? Ibunya ngomong apa sih barusan? Kok tahu-tahu nanya? Itu kalau lagi ngilang dikit kan gitu ya. Tiba-tiba kepikiran jam makan siang enaknya makan apa ya gitu ya. Terus tadi Bu Nisa nanya apa ya? Saya ulangi ya. Kalau menurut saya bisa nggak ditentukan berapa persentase Nggak bisa, orang? Bu. Kenapa Afif? Karena standar deviasinya 1, Bu. Standar deviasinya? 15. Iya, jaraknya 1. Jaraknya 1 standar deviasi dari rata-ratanya ya. Iya, Bu. 115 sama 85 itu jaraknya cuma 1 standar deviasi dari rata-rata. Jadi kalau pakai Sebisafe nggak bisa. Kalau pakai empirical rule baru bisa ditentukan. Banyaknya 68%. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Baiklah, lanjut lagi. Nah, tadi saya sempat menyinggung koefisien variasi ya, yang bisa digunakan kalau kita mau membandingkan variasi data dari beberapa kelompok sampel, tapi rata-ratanya itu beda atau satuan pengukurannya beda. Ya, rumusnya tinggal pakai ini aja, standar deviasi dibagi rata-rata kalikan 100%. Ya, mau sampel atau populasi sama ya, cuma notasinya aja yang beda. Kelompok sampel yang punya koefisien variasi lebih besar, maka sebaran datanya juga lebih besar. Gitu. Bu, kalau langsung pakai koefisien variasi, boleh nggak? Walaupun rata-ratanya sama, boleh ya. Cuma stepnya kan jadinya lebih panjang ya. Misalnya pengen yakin aja udah ngitungnya pakai koefisien variasi gitu juga nggak apa-apa. Kemudian apalagi ya? Oh iya, udah selesai untuk ukuran sebaran data. Sebelum saya masuk ke lokasi suatu data relatif terhadap kumpulan data yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya. Bu, sedikit tanya buat tugas yang kemarin. Itu yang nomor terakhir itu dia Mas. Yang tugas kemarin itu nomor terakhir itu masuk apa ya? Apa? Normal atau agak normal kalau menurut ibunya sendiri? Soalnya kemarin kan itu ada 2 data yang di bawah tengah-tengahnya. Tengahnya itu ada berapa gitu. Terus yang paling kanan itu 4 data gitu. Jadi kayak kadang kalau dibuat grafiknya bisa jadi bell, bisa jadi kayak yang ke kanan. Jadi bingung mau jadi normal atau melenceng kanan kemarin. Stemplotnya ya? Stemplotnya. Frekuensi paling banyaknya udah benar di tengah ya? Iya, paling banyak tengah. Paling banyak tengah. Tapi di bagian batang 12 sama 14 ini yang beda ya? 11 sama 15 sama. Iya. Nah, bedanya jauh nggak 12 sama 14? Kalau yang 12 tuh 2 data, yang 14 tuh 4 data. Kalau yang... Tambah 6. Oh, ini saya lihat 6. Iya. 6, Bu. Nggak sambil lihat, Bu. 6. Kalau bentuknya kayak gini sebetulnya simetris. Lumayan jauh ya, 2 sama 6 ya. Ya kan? Jadi nggak bell shape. Ya. Oh, enggak. Kalau kemarin bingung agak buat gini kok kayak bell, kadang kalau dibuat lebih gini lagi kok menceng gitu jadi. Iya. Padahal udah benar banyak frekuensi paling tingginya di tengah, tapi begini kok. Kayaknya tergantung cara gambarnya gitu ya. Ya kalau yang kiri sama kanannya simetris nggak terlalu jauh, itu kan kecenderungannya membentuk normal. Tapi kalau kita gambarin 2 sama 6 itu kan jadinya sebelah kirinya rendah banget gitu ya. Gitu. Jadi nggak berdistribusi normal. Oke, Haris memastikan ya. Konfirmasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan?
Oke, kita masuk ke lokasi data ya. Posisi suatu data dibandingkan kumpulan data lainnya itu bisa kita tentukan yang pertama melalui z-score. Z-score atau nilai yang distandardisasikan. Nah, untuk menghitung z-score bisa pakai rumus ini, yang kiri sampel, kanan populasi ya. Tinggal nilai datanya dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Ya. Oh ya, z-score ini juga bisa diberlakukan untuk data yang berdistribusi normal. Jadi kalau balik ke gambar ini tadi, rumusnya kan X kurang X bar per standar deviasi ya. Kalau kita balik ke gambar ini kita bisa tentukan z-score-nya nih. Di sini z-score-nya berapa? Tadi rumusnya X kurangi X bar per standar deviasi untuk sampel. Kalau populasi X dikurangi mu per sigma ya. Nilai data dikurangi rata-rata dibagi standar deviasinya. Jadi untuk nilai X sama dengan X bar, maka z-score-nya berapa, Dek? 0, Bu. 0 per. Ya, ini enggak. Iya, Bu. 0 apa berapa? 0 dibagi sekian. Iya. 0 dibagi S. Ya, ini Berarti benar 0 ya. Kalau Iya. kurvanya berbentuk lonceng, tengahnya itu z-score-nya pasti 0. Terus di sini z-score-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan X bar plus S, maka z-score-nya sama dengan 1, Bu. 1. 1. Yang ini X-nya sama dengan 2. ya. Oke, yang lain udah ketemu belum polanya? Sudah, Bu. Berapa nih? 3 berarti. 3. Yang ini? Min Minus 1. 1. Minus 1. Ini? Min 2. Min 2. Ini? Min 3. Min 3. Tadi kita udah singgung ya, 95% data berjarak 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Dan ini masuk kategori usual value. Berarti data yang termasuk wajar itu nilai atau z-score-nya tuh berapa? Range min 2 sampai 2. Range-nya min 2 sampai 2. Gitu ya. Ini kalau kita hubungkan dengan z-score. Terus Bu, untuk menentukan usual value pakai yang mana? Boleh pakai yang ini, dihitung dulu minimum usual value-nya berapa, X bar dikurangi 2S sama X bar plus 2S, kemudian dilihat nilai datanya masuk ke range ini. Bisa juga pakai z-score. Kalau z-score-nya antara negatif 2 sampai 2, maka datanya termasuk wajar. Kalau z-score-nya di luar range ini, misalnya z-score-nya 2,5 gitu ya, berarti luar biasa tinggi. Kalau z-score-nya negatif 1, luar biasa atau tidak? Usual. Biasa rendah. Enggak, biasa. Biasa masuk ke intervalnya. Ya. Oke, mana ya? Balik lagi ke sini. Nah, ini penggunaan z-score untuk menentukan apakah suatu data nilainya itu wajar atau tidak wajar. Gunanya buat apa? Kita lihat nih ya. Contohnya, sang penulis mengukur denyut nadinya dan ternyata diperoleh hasil denyut nadi dia 48 beats per menit. Apakah denyut nadinya autor ini termasuk tidak wajar kalau rata-rata denyut nadi laki-laki 67,3 beats per menit dengan standar deviasi 10,3. Kalau nggak pakai z-score kan harus dihitung dulu ya minimumnya berapa ya. 67,3 dikurangi 20,6 ya. Maksimumnya berapa? 67,3 ditambah 20,6. Itu kalau nggak pakai z-score. Kalau pakai z-score kita tinggal lihat aja lokasi 48 ini di kurva standar, yang kurva terstandar tadi ada di mana. 48 kita hitung z-score-nya menggunakan rumus ini diperoleh z-score-nya negatif 1,87. Cukup sekali penghitungan terus kita lihat range-nya ada di interval ini atau tidak. Masuk nggak? Masuk ke range, Bu. Berarti denyut nadinya termasuk normal. Biasa saja. Biasa saja. Ya.
lebih efisien ngitungnya sih ya, dibandingkan kita harus ngitung dulu minimum, maksimum, terus dilihat intervalnya. Kalau di sini kan udah jelas, namanya juga udah terstandar ya. Berarti yang penting ada di interval min 2 sama 2. Tapi kalian mau ngitung pakai yang mana untuk menentukan nilai wajar? Ya tergantung preferensi kalian. Mau pakai z-score boleh, pakai minimum maksimum tadi boleh, mau pakai dua-duanya juga boleh ya. Dan mahasiswa yang pakai dua-duanya juga. Mungkin tipe-tipe kayak saya gitu ya, rada-rada insecure. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut. Kemudian persentil. Persentil ini membagi sekelompok data sampel menjadi 100 sama besar. Nah, untuk menentukan persentil dari suatu data, posisinya ada di persentase keberapa, kita hitung dulu jumlah data yang nilainya kurang dari data tersebut, kurang dari X. Kalau kita mau nyari persentil dari data ke X, dibagi dengan total datanya dikalikan 100. Nah, contohnya seperti ini, ada data 40 kue dengan choco chips di atasnya. Terus kita diminta mencari persentil dari kue dengan chips 23. 23 chips ini lokasinya ada di persentil keberapa sih? Tadi kan formulanya ini ya, rumusnya ini. Jumlah data yang nilainya kurang dari X. Berarti jumlah chips yang nilainya kurang dari 23 ada berapa? Ini setiap baris ada 10 ya, karena 40 chips kan ya. 10. Berarti yang kurang dari 23 itu ya baris pertama ya, karena di sini ujungnya 22, 23 ada di sini. 23-nya nggak boleh masuk ya. Jadi pakai baris pertama ada 10 bagi 40 kali 100, 25. Berarti persentil untuk kue dengan 23 chips itu adalah 25 ya, persentil 25. Atau 25% kue itu punya chips kurang dari 23. Oke? Kemudian kalau saya mau nyari persentil dari chips dengan dari kue dengan chips sebanyak 22. Berapa nih? Dari 22 sama dengan 15%. dari mana hari? Itu sebelum 22 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 data. Ada 6. Dari 6 data itu dibagi 40 kali 100. Hasilnya 15. Ya. Berarti kue dengan chips 22 itu ada di persentil 15. 15% kue punya chips kurang dari 22. Oke? Ada yang masih bingung nggak? Bisa dipahami? Persentil dari X sama dengan berapa sekarang ya? 26. Berapa? 72,5 ya, Pak? Dari mana, Jol? Yang di bawah 26 angkanya ada 29. 29. Bagi 40 kali 100. 40 kali 100 dapatnya 7,25. 72,5. 72,5 ya. Ya. Kok aneh ya, makin ke kanan kok makin dikit. 72,5 berarti ada 72,5% kue dengan chips kurang dari 26. Berapa persen sih kue yang punya jumlah chips lebih dari 25? Atau minimal 26? 27,5. Tinggal 100% dikurangi ini. Bisa? Oke, lanjut ya. Ini persentil. Kemudian kalau mau nyari persentil dari data tertentu, kita tinggal pakai formula ini. Nah, kalau kebalikannya, ya, persentil kesekian itu ada di data keberapa, kita pakai rumusnya ini. Ini
apa namanya ya, lokasi dari data dengan persentase tertentu ya, yang membagi data pada persentase tertentu. Tinggalkah per 100 dikalikan N. Kemudian misalnya nih, saya mau nyari persentil ke 30. Persentil ke 30 itu datanya ada di data keberapa ya? Ya kita masukin ya, cari dulu L-nya, lokasinya. Dengan mengganti K-nya dengan 30. 30 per 100 dikalikan, kalau di contoh tadi N-nya 40 ya. 40 berarti lokasinya ada di berapa nih? 12 ya? 12. Nah, tapi setelah kita menghitung L, kita lihat dulu nih, L-nya bilangan bulat atau bukan. Kalau L-nya bilangan bulat, mana nih? Nilai dari persentil K-nya itu di tengah-tengah antara L ini dan data setelahnya. Jadi persentil ke 30 sama dengan data ke 12 ditambah data ke 13 dibagi 2. Gitu. Terus kalau L-nya bukan bilangan bulat, kalau 0 berarti kan ke sini ya, selalu bulatkan ke atas. Round it up ya. Misalnya nih, saya punya N-nya bukan 30, bukan 40, tapi 31. Saya mau cari persentil 30. Nah, data keberapa sih yang menunjukkan persentil ke 30 ini? Kan dihitung dulu L-nya ya. L-nya. Dapatnya berapa nih, Dek? 9,3. 9,3. Yang dipakai data keberapa hari? Kalau dibulatkan ke atas, 10 berarti. 10. Walaupun di belakang komanya itu kurang dari 5, kalau ngikut aturan pembulatan kan 4 ke bawah itu bulatin ke bawah, 5 ke atas bulatkan ke atas. Kalau katanya Triola mau berapapun angka desimalnya selalu bulatkan ke atas ya. Jadi yang dipakai data ke 10. Oke. Kalau L-nya bilangan bulat, jumlahkan dulu data ke L-nya ditambah data setelahnya dibagi 2. Kalau L-nya bukan bilangan bulat, selalu bulatkan ke atas. Berapapun angka di belakang komanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin Bu mengingatkan. Ya, silakan, Nurul. Izin Bu mengingatkan terkait portal. Portal? Apa? PowerPoint? Nggak jelas. Portalnya portal jika belum ditutup. Oh, portal. nutup portal. Ya Bu. Lewat 2. Oke, nggak apa-apa ya, saya tutup sekarang ya. Biasanya saya tutupnya 5 menit. Ya udah, daripada saya lupa sih. Mana alarmnya berisik banget lagi ya. Kedengeran nggak sih? Kalau alarmnya bunyi di kalian? Dengar Bu. Oh, denger juga ya. Sampai apa? Telinga kebetulan kan ininya saya kencengin ya, mungkin gara-gara itu juga ya. Oke, saya tutup. Makasih Nurul ya, daripada lupa. Lanjut lagi ke sini. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Boleh, silakan. Yang itu tadi Bu, yang pertanyaannya is percentile of whole number, kalau yes dia kan ditambahkan sama angka berikutnya terus dibagi 2. Itu maksudnya gimana Bu? Oh misalnya, ya langsung kita lihat di contoh ininya deh ya. Kita mau cari, kenapa saya hapus ya, kan bisa dipakai lagi. Persentil ke 30 dari data chips Ahoy tadi ya. Kan dapatnya L-nya tadi kan 30% dikalikan N-nya kan 40, dapatlah 12. Jadi persentil 30-nya itu sama dengan data ke 12 tambah data ke 13 dibagi 2. Nah, kita lihat di data chips Ahoy-nya tadi. Data ke 12 itu yang mana sih? Data ke-12 ini 10, data ke-12 berarti 23 ya. 13 juga 23. Jadi hasilnya 23 tambah 23 bagi 2 sama dengan 23 juga. Gitu, Jol. Tahu kita bisa coba lagi ngitung P berapa ya? P45 ya. P45 itu nilainya berapa sih? Cari dulu lokasinya, 45 per 100 kalikan 40. Hasilnya berapa?
18. 18 pas ya, berarti P45-nya sama dengan data ke 18 tambah data ke 19 dibagi 2. 18 berapa? Oh ini ya, kebetulan sama melulu ya dapatnya. 24 tambah 24 bagi 2. 24 juga. Gitu, Jol. Yang lain gimana? Kalau dapatnya ini ya tinggal 25 tambah 26 bagi 2. 25,5 ya. Oke, kita lanjutkan dengan kuartil. Nah, kalau tadi persentil membagi data jadi 100 sama banyak, kalau kuartil membagi data jadi 4 sama banyak. Rumus kuartil ini mazhabnya ada beberapa ya. Kalau di bukunya Supranto itu pakai rumusnya ini Q1 1/4 N plus 1, Q2 2/4 N plus 1, Q3 3/4 N plus 1. Ada juga yang rumusnya dibedain tergantung N-nya ganjil atau genap. Nah, sebetulnya nggak masalah kalian mau pakai mazhab yang mana aja ya, tapi saya jadi kesulitan untuk koreksi karena saya bikin kuncinya berdasarkan triola. Terus mahasiswa jawabannya beda-beda karena mazhabnya beda-beda dan saya tuh nggak mau merugikan mahasiswa. Jadi akhirnya saya cari tahu nih mazhabnya apa gitu ya. Takutnya saya salahin padahal itu sebenarnya benar dan saya kan nggak belajar semua mazhab gitu ya. Jadi demi biar kita sama-sama happy, nanti pakai mazhabnya mazhab triola ya. Q1-nya pakainya yang mana nih kalau versinya triola? Kalau kita hubungkan sama persentil, Q1 ini nilainya pasti P sama dengan P 25. Jadi kita cari aja 25% kali N. Ya. Terus pakai aturan yang tadi ya, kalau dapatnya bilangan bulat, tambahkan dengan data setelahnya bagi 2. Kalau dapatnya bukan bilangan bulat, bulatkan ke atas. Q1 sama dengan P 50. Q1, Q2. Yang jawab tadi tahu kayaknya apa yang saya maksudnya. Udah mulai ngaco-ngaco ngomongnya. Q3 P 75. 75, Bu. Balik lagi ke contoh tadi ya. Ini nggak usah dihapus deh. Ke contoh Q. Kalau mau nyari Q3 jadinya gimana nih? Q3. Cari dulu lokasinya ya. Lokasinya L-nya pakai yang mana nih? 75/100. 75/100. Kalikan 40 berapa nih? 30. 30. Jadi Q3-nya sama dengan data ke 30. Aja. Enggak. Hah? Nyari apa, Bu? Enggak. Ini nyari Q3. Nyari apa? Ini nyari Q3. Data ke 30 Data tambah 31 ya 1 bagi 2. Nah, ya. Koneksinya udah mulai ini ya, hilang-hilang sinyalnya. Data ke 30 mana nih ini? 26 sama. 26. Ya, 26 tambah 26 bagi 2 gitu ya. Pakainya ini aja. Jadi dari yang persentil ini juga bisa digunakan untuk mencari kuartil ya. Aturan yang ada di persentil dari bukunya Triola kita pakai untuk kuartil. Bu, saya hilaf ngitung kuartilnya pakai bukunya Supranto atau pakai mazhab lain. Ya kalau saya bisa identifikasi ya nggak apa-apa ya. Berarti saya harus bikin kunci lagi, tapi lebih lama. Kalau saya nggak bisa kenali itu pakai mazhab yang mana, ya mohon maaf kalau akhirnya saya salah janjian mazhab sendiri gitu kan ya. Ya terpaksa saya coret lah ya. Jadi demi kenyamanan kita bersama gunakan aturan yang ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bu izin. Ya, silakan Hilman. Ini sekedar kayak apa? Mencari tahu saja sih, Bu. Kan tadi di datanya kalau genap ditambah terus dibagi 2 kan ya, Bu. Itu karena aturannya kan saya modus gitu, nilai tengah, Bu. Iya kan? Kayak ngitung median ya? Iya, betul, Bu. Nah, terus kalau misal ganjil kan tidak usah. Nah, kenapa, Bu? Itu yang di genap itu harus di
naikin ya Bu, kayak apa seakan-akan tuh kayak presentilnya itu naik gitu Bu, kayak up 1% gitu Bu. Jadi kayak kerasa nggak relevan gitu Bu. Oke, itu kalau kita ngomongin rumus yang biasa dipelajari, yang saya pelajari waktu SMA kan gitu ya. Ngitung median atau Q2 itu dilihat dulu N-nya ganjil atau genap. Kalau N-nya genap tambah 1, salah. N-nya genap itu langsung bagi 2 ya? Ya kan ya? Langsung bagi 2, kemudian data tersebut ditambahkan dengan data setelahnya dibagi 2 gitu kan ya. Misalnya nih, Iya Bu. misalnya N-nya ada 10 kan, untuk ngitung Q2 atau median kan ini berarti data ke-5 tambah data ke-6 dibagi 2 gitu kan. Ini bukan versinya Triola ya. Kalau ganjil N-nya ditambahin 1 dulu baru dibagi 2. Terus filosofinya kenapa begini? Karena kalau kita mau misalnya datanya cuma ada 10 ya, kan memang data yang membagi 2 sebetulnya ada persis di sini. Kita bisa cari tahu dengan jelas gitu ya. Terus kenapa kok Triola pakai rumusnya begini, dapatnya dari mana? Nah ini terus terang saya juga nggak tahu ya penurunan rumusnya dari mana ya. Karena waktu saya belajar statistik sebetulnya muatannya juga ya cuma hampir sama kayak yang kita pelajari di SMA, paling ya lebih luas sedikit gitu ya. Jadi mungkin yang mempelajari kenapa kok Triola bisa dapetin rumus ini kalau belajarnya di jurusan statistika baru dapat. Tapi saya tanya teman saya yang yaitu PJ ya, PJ statistika ini dapatnya dari mana juga yang nggak bisa jelasin gitu Hilman. Jadi kenapa harus kalau ganjil ditambahin 1 dibagi 2, kalau genap dibagi 2 dulu tapi tengahnya itu ditambahin dengan data setelahnya kemudian dibagi 2, kenapa bisa beda gitu? Ya karena secara konsep ya kalau kita mau bagi 2 ya kayak gitu, contohnya ini nih. Bingung nggak kalian sama bahasa saya? Nah ini kan ada 40 ya. Tengah-tengahnya kan berarti 40 itu genap. Tengah-tengahnya kalau dibagi 2 kan sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Gitu. Tengah-tengahnya kosong kan ya. Tapi kalau 41 supaya bisa dibagi 2 harus ada yang di tengah 1 ya. Jadi itu kenapa harus ditambahin 1 dulu. Nah, saya tuh agak-agak khawatir kalau bahas ini karena takutnya kecampur-campur sama Triola nih. Kalau Triola tadi kan begitu dapat L-nya bulat ditambahkan dengan data setelahnya dibagi 2. Kadang-kadang ada mahasiswa yang terus dicampurin nih. N-nya genap udah pakai versinya Triola ditambahin lagi sama versi yang lain. Dilihat lagi N-nya genap atau ganjil. Padahal kalau versinya Triola ini dia mengabaikan N-nya genap atau ganjil. Ya harusnya hasilnya secara umum hasilnya sama tapi juga tetap ditemukan adanya perbedaan itu sih ya. Di awal-awal saya untuk data-data tertentu saya dapetin nilai Q2 versi Triola sama versi yang lain itu sama, tapi untuk kasus yang lain bisa beda. Gitu Hilman. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih kembali, mudah-mudahan nggak tambah bingung ya. Saya bingung juga jelasin kalau masalah filosofi ini. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Satu slide lagi deh ya. Nah ini ukuran statistik yang lainnya. IQR, interquartile range, tinggal Q3 dikurangi Q1. Jadi menyulitkan saya tadi kalau Q1 sama Q3-nya ngitungnya beda mazhab, ini hasilnya bisa beda. Terus outlier ditentukan berdasarkan IQR. Jadi kalau IQR-nya beda, penentuan data masuk outlier atau enggaknya juga bisa beda gitu. Jadi ngerembet kemana-mana ya, kuncinya jadi banyak banget variasinya. Kalau yang ini namanya semi interquartile range dan seterusnya ya. Nah yang ini di pertemuan berikutnya akan saya bahas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu materi hari ini ya Dek ya. Karena pertemuan berikutnya juga materinya masih cukup banyak, 2 bab, konsep dasar peluang sama peluang untuk data diskrit. Jadi saya mengharapkan kalian menyempatkan untuk mempelajari dulu materinya ya. Jadi kalau saya agak cepat nyampeinnya, kalian masih bisa paham atau kalian juga langsung bisa tanyakan materi yang udah kalian pelajari tapi kalian nggak bisa pahami gitu.
Oke, sampai ketemu pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Banyak, banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih kembali. Izin end meeting ya. Iya, Bu.